Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah pemirsa menjelaskan sebab kepemimpinannya belum melanjutkan pembangunan Stadion Barombong. Selain karena menunggu hasil audit konstruksi, pihaknya juga tengah merencanakan pembangunan akses jalan menuju Barombong. Terkait masalah kelanjutan pembangunan Stadion Barombong yang hingga saat ini masih mangkrak, ditambah rencana pembangunan yang tidak dianggarkan dalam APBD 2020, Pemprov berdalih masih menunggu hasil audit fisik stadion tersebut. Audit konstruksi Stadion Barombong saat ini tengah dilakukan oleh Pemprov Sulsel dengan menggandeng tenaga ahli dari Universitas Hasanuddin. Audit dilakukan atas tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Sulsel yang telah melakukan audit. Namun ternyata, audit fisik bukan salah satu penyebab Pemprov Sulsel belum melanjutkan penyelesaian pembangunan Stadion Barombong. Nurdin mengungkapkan, salah satu alasan diundurnya pembangunan Stadion Barombong adalah jalur menuju Barombong sangat rentan dengan kemacetan. Barombong itu bukan hanya soal akses. Tidak ada lagi pertandingan macet, maka harus kita bangun jembatan, diperluas atau bangun satu lagi, ya jembatan. Karena kita bikin juga tidak bisa langsung fungsional, jadi yang harus kita akses dulu kita perbaiki. Yang kedua, GMTD harus menyerahkan, bukan sebagai fasum ya. Kemarin kan yang menyerahkan sebagai fasum, harus disimpan. Pasuk nggak bisa, karena itu udah stadion. Bukan ditolak, kita usulkan supaya hibah, jangan jadi pasuk. Selain itu, Nurdin menyebut bangunan Stadion Barombong yang berada di atas lahan Goa Makassar Tourism Development harus diserahkan ke Pemprov Sulsel sebagai hibah, bukan sebagai fasilitas umum. Nur Fitri, Slebes TV. Informasi lainnya pemirsa mengenai kondisi kemarau panjang di tahun 2019 ini yang menyebabkan sejumlah lahan pertanian di Sulawesi Selatan mengalami gagal panen. Hal ini terbukti dari data perusahaan asuransi usaha tani padi AUTP Jasindo yang menyebutkan klaim asuransi tani tahun ini meningkat pesat. Sulawesi Selatan yang dikenal dengan daerah lumbung padi nasional yang memiliki luas lahan usaha tani padi yang besar, beresiko mengalami gagal panen. Kondisi kemarau panjang di tahun 2019 ini menyebabkan sejumlah lahan pertanian di Sulawesi Selatan mengalami gagal panen. Hal ini terbukti dari data perusahaan asuransi usaha tani padi Jasindo yang menyebutkan akan klaim asuransi tani tahun ini meningkat pesat. Kepala Cabang Jasindo Makassar Yoshika Lesmana mengatakan angka klaim AUTP tahun ini mencapai 9,7 miliar rupiah, sedangkan di tahun 2018 hanya mencapai 6 miliar rupiah. Kita sudah mencapai 9 miliar lebih, hampir 10 M. Hampir menyentuh 10 M. 10 M ya, klaim untuk khususnya AUTP. Iya. Ya, artinya memang resiko petani di Sulawesi Selatan ini untuk khususnya klaim AUTP ini sudah banyak kita lakukan bantuan pembayaran klaim, sehingga petani yang semula juga mengcover bisnis usaha padinya sudah bisa kita jamin klaimnya oleh Jasindo. Jasindo berharap dinas terkait untuk mampu melakukan penyuluhan ke petani agar resiko gagal panen para pelaku usaha tani ini bisa diminimalisir di tahun depan. Sigit Ihwantoro, Slebes TV.